waktu di tanggal 7 Maret itu soft launching, CEO kita udah menebarkan visi misinya ke depannya 10 tahun ke depan apa saja yang akan keluar. Jadi Bapak Ibu yang jadi pertanyaan, ketika nanti 5G ini sudah bertebar di mana-mana, yang jadi pertanyaan adalah Bapak Ibu sudah memiliki jaringan distribusi berapa banyak ketika nanti 5G ini berkembang. Bapak Ibu mau hanya menjadi penikmat fasilitas 5G aja, atau Bapak Ibu mau mendapatkan keuntungan dari ketika 5G ini besar, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ini ada mungkin itu bisa menjawab ya, Bu Aliona, dan ada jawab pertanyaan lagi dari Bu Dwi Astuti. Tanya Pak, jika perangkat trennya bermasalah atau error, customer service-nya ada di mana sajakah? Mungkin Pak Jimmy bisa tolong di service center kita. Pak Jimmy ada di berapa 34 kota besar ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, datang ke sana. Ya. Di sini di website bisa dilihat di website kita, tinggal buka ke pusat pelayanan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah cukup banyak, ada di 34 kota ya. Kota ya. Balikpapan, di kota-kota besar sudah ada, Bu, Bapak Ibu. Ya, dan ini akan terus berkembang Bapak Ibu semua. Ya. Dan modem kita ini sudah bergaransi pabrik 1 tahun Bapak Ibu ya, dan juga ada opsional untuk tambahan jika Bapak Ibu mau membayar untuk asuransinya ke depan 1 tahun. Oke, dari Pak Marlon lagi, jika BTS-nya hanya 4 Mbps, berarti alat ini tidak maksimal ya. Ya, ya benar Pak. Jadi alat kita ini sudah dibuka, downloadnya itu 150 Mbps dan uploadnya itu 50 Mbps. Tapi itu semua tergantung dari BTS yang dia terima. Jadi kalau BTS-nya cuma 4 Mbps ya otomatis pasti akan juga dia keluarkan 4 Mbps. Tidak bisa, karena modem kita bukan penguat sinyal ya. Jadi tetap 4 Mbps yang dia terima, dia akan keluarkan 4 Mbps juga. Jadi begitu Pak Marlon. Cuma daya tangkapnya tentunya dengan modem trend ya, daya tangkapnya itu akan lebih baik daripada kalau kita menggunakan handphone. Ya, karena handphone banyak sekali aplikasi di dalam, sedangkan modem kita khusus memang untuk menangkap sinyal. Ya tentunya cara daya tangkap modem ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan handphone kita kalau menerima sinyal. Seperti itu. Ya, Pak Ramanto. Ya. Ya. Pak Ramanto, saya lihat di daftar partisipan ada Pak Johnny Jackson. Saya mengenal beliau ini cukup ahli dalam bidang internet juga. Barangkali kita perlu juga untuk menanyakan yang pertanyaan dari Pak Marlon tadi, yang di Papua itu Telkomsel saja, atau karena Pak Johnny Jackson juga yang membangun termasuk pembangunan BTS tersebut ya. Ya boleh Pak Jackson kalau mau nambahkan, ya mungkin kita ada yang kurang. Pak Johnny Jackson. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Kese. Selamat malam, Pak Jimmy. Pak. Iya, saya mungkin alat ya, saya kebetulan memang sebelumnya untuk proyek Maluku dan Papua ini pada dasarnya hanya untuk beberapa ini ya, katakanlah untuk XL dan untuk Sampurna, itu saya ralat dulu untuk tadi Ibu. Tapi menjawab daripada pertanyaan untuk Marlon, kalau 4 Mbps, saya rasa sih untuk ini sudah terjawab ya sama Pak Ramanto, karena memang betul dari kapasitas kita ini tren ini hanya menangkap berdasarkan bandwidth atau berapa besar bandwidth yang dikirimkan oleh BTS atau berapa kapasitas BTS itu. Jadi tren ini memang tidak sebagai penguat sinyal, tapi dia hanya untuk menangkap, tapi kanalnya lebih besar dibandingkan sinyal handphone. Saya rasa tadi sudah dijawab oleh Pak Rahmanto sih, sudah clear ya. Jadi tinggal untuk wilayah Papua sendiri, kalau memang untuk daerah pedalaman saat ini memang hanya Telkomsel. Tetapi jangan salah, sejak tahun 2019 sampai akhir sampai dengan tahun 2000 awal kemarin itu ada beberapa wilayah, jadi bukan hanya wilayah Papua tapi khususnya wilayah-wilayah yang 3T ya, yang terluar dan terasing semua, itu ada pembangunan oleh pemerintah di luar wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh
sinyal daripada atau tidak tercover oleh BTS-nya daripada Telkomsel. Nah, maka di situ ada beberapa provider lainnya, di antaranya adalah sinyal XL juga masuk ke situ, masuk wilayah itu, dan juga ada beberapa provider lainnya seperti provider CDMA seperti Sampurna yang dengan produknya yang Net One atau Ceria. Nah, itu juga masuk. Nah, tapi kalau kita berbicara untuk tren ini kita menangkap sinyal GSM, maka yang masuk ke wilayah-wilayah yang terasing yang tidak ada terjangkau oleh sinyal atau BTS coverage-nya masuk daripada Telkomsel itu ada XL. Memang belum 100% wilayah, tapi bisa kita informasikan kalau tadi Pak ini ya dari dari wilayah Papua ya. Saya bisa informasikan bahwa di tahun 2020 itu ada penambahan 330 titik yang dibangun oleh Bakti Kominfo. Ya, pembangunan tower ya. Nah, terus kemudian di tahun 2021 ini sudah hampir mencapai 80%, yaitu dengan target 1.500 pembangunan tower baru. Luar biasa ya yang existing. Jadi ini untuk menjawab permintaan daripada masyarakat, dan juga ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk pemerataan sarana telekomunikasi. Nah, khusus untuk wilayah Papua tadi ada pertanyaan lagi, jangan khawatir. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak Rahmanto, pada dasarnya adalah Bapak melihat peluang ini ke depan karena kalau tahun ini 1.500, maka di tahun depan, khusus untuk wilayah Papua, itu akan ada penambahan kurang lebih 3.500 tower, 3.500 titik lagi baru. Jadi total pembangunan tower baru itu kurang lebih sekitar 5.700 tower. Tetapi bukan hanya wilayah Papua, wilayah lain juga, yang dari Kalimantan, Sulawesi, ya Maluku, itu juga ada sama. Tetapi yang terbanyak adalah wilayah Papua dengan 3 tahun itu pembangunan 5.700 titik pembangunan tower baru. Nah, tentunya ini akan mengundang para provider lain atau operator lain untuk masuk ke sana. Kita lihat bahwa sebelumnya ada dari Indosat dan XL sudah eksis sebelumnya, tetapi kemudian vakum. Nah, ini mulai lagi. Kebijakannya adalah pada saat XL masuk itu di tahun 2020 kemarin awal Maret itu seharus masuk melalui wilayah dengan sistem program USO 3T tadi. Jadi dia mengambil wilayah terluar sementara Telkomsel berada di kota. Jadi kalau saat ini Bapak menggunakan atau Ibu wilayah Papua menggunakan fasilitas Telkomsel, ke pinggiran itu sebenarnya ada XL dan masih ada jalur Indosat. Tapi jangan khawatir, XL ini akan merapat dan provider lain juga akan masuk ke sana. Jadi nanti Bapak dan Ibu bahkan di daerah lainnya juga akan sama seperti kita di Jakarta. Nah, pada saat jaringan operator sudah banyak yang masuk, baru Bapak dan Ibu baru mulai bergerak untuk menggunakan tren, berarti sudah tertinggal. Nah, ini lihat peluangnya, dan itu tidak lama kok. Betul seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmanto, semua akan dimulai per tahun 2022. Jadi lihat peluang ini. Nah, siapa yang mulai sekarang bergabung di bisnis tren ini, dia yang akan menjadi orang nomor 1 di situ. Demikian. Oke, Pak Joni Jackson, terima kasih Pak Joni Jackson penjelasan tambahannya yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu jangan hanya fokus kepada produknya Bapak Ibu, tapi fokus pada bisnisnya Bapak Ibu. Ya, di mana nanti sana semua tower sudah berdiri, Bapak Ibu, semua operator sudah masuk Bapak Ibu, Anda akan panen Bapak Ibu kalau Anda mulai bergerak dari sekarang. Oke, saya panggilkan Pak Niko ya. Pak Niko, apa kabar? Baik, Pak Rahmanto, luar biasa. Saya sangat bersemangat sekali hari ini. Apa kabar Bu Keise? Apa kabar Pak Jimmy? Semoga semua Pak Niko. Oke, ya Pak Niko, saya dengar Pak Niko ada mitranya yang di luar negeri hari ini mempostingkan orang banyak yang jadi asosiat Pak Niko. Oke, saya menarik sekali Pak Rahmanto. Tadi saya baca ada dari Ibu yang mengatakan Ibu Lucia ya. Apakah modem ini mendapatkan signal dari luar negeri? Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan dalam partisipan kita malam hari ini, ada beberapa memang saya mendapatkan ini tim yang luar biasa, semuanya kapten-kapten yang berada di laut nih. Ya, jadi hari ini Pak Priyo sedang ada di Pakistan menggunakan tren. Apakah Pak Priyo ada di sini? Boleh kita nyalakan kameranya.
Kemudian juga ini ada satu lagi Kapten Eko Yulio, beliau sedang ada di tengah-tengah perbatasan Malaysia Indonesia di Selat Malaka dan masih mengikuti juga sekarang tren, mengikuti juga dengan menangkap singa dari Malaysia. Jadi Bapak semua, saya kebetulan beberapa hari sedang mengkhususkan untuk teman-teman para kapten. Ini kita lihat Pak Priyo, selamat siang atau selamat malam nih dari Pakistan. Halo Pak Priyo. Nah kita lihat ya, Pak Priyo itu Selamat sore Pak. Oh, di Pakistan masih sore Pak ya. Bapak Ibu. awalnya. Jadi Pak beliau sedang berada di Pakistan, ya, di Port Qasim jelasnya. Tapi yang saya mau tekankan adalah sebetulnya Bapak Ibu semua betul sekali seperti yang Pak Ramanto bilang, bahwa kalau kita fokus di produk, artinya pola pikir kita adalah sebagai seorang pengguna dan seorang pedagang. Tapi hari ini saya mempunyai mitra-mitra yang luar biasa, para kapten, yang satu ada di Pakistan, yang satu lagi adalah kapten dari Saudi Arabia, Pak Kapten J. Beliau belum menerima modemnya, ya, sedang dalam perjalanan karena beliau bekerja di offshore, kadang-kadang di laut, kadang-kadang kemudian di darat. Nah kita lihat apa yang terjadi hari ini. Ternyata tim Kapten J berkembang sekali, sudah mendapatkan lebih kurang ada 12 orang, dan kita lihat sedang menuju ke peringkat konsultan. Dan kenapa? Karena Pak Kapten J melihat dari sisi bisnisnya. Tadi yang tadi Johnny Jackson katakan sangat luar biasa. Kalau kita semua bisa melihat visi daripada dan visi daripada pemerintah menuju nanti pembangunan BTS 4G di seluruh Indonesia, ya, artinya kita hari ini malam hari kami sedang memberikan sebuah peluang, ya, sebuah kesempatan di mana nantinya kita akan meledak. Ya, Bapak Ibu semua, kalau di flashback, kira-kira Bapak Ibu semua mau nggak dijajak mitra oleh Gojek? Kita semua mau, tapi dulu di awal-awal tidak ada orang yang percaya dengan Gojek. Ya. Sama juga dulu percaya dengan pencipta Mark Zuckerberg, ya, dia juga tidak ada yang percaya waktu dia bercerita akan menciptakan nama Facebook. Ya, tapi hari ini, ya, kita bukan minta sebuah barang yang memang tidak ada wujudnya, ada wujudnya dan ada gunanya. Hanya bagaimana kita bisa melihat ke depannya akan sangat luar biasa. Pak Priyo, terima kasih sudah bisa tampil menjadi aktor kita malam hari ini ya. Malam hari ini memberikan sebuah bukti bahwa di Pakistan ini tren kita juga bisa bekerja, ya, itu ada sekali trennya, ya, jadi sangat luar biasa berguna. Ya, jadi oke, Pak Ramanto, ya, bagi semua dengarkan semangat kami, dengarkan betul-betul spirit kami yang kami lakukan setiap malam, ya. Kami tidak akan melakukan spirit yang sangat luar biasa kalau ini bukan sesuatu hal yang sebuah berkat untuk kita semua. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Ramanto. Oke, terima kasih. Ya, selamat malam juga Pak Kapten Tri yang masih monitor dari Arab Saudi ya. Oke, dan sekarang saya mau menyapa yang angkat tangan, Pak Budi Utomo. Silakan Pak Budi Utomo, bisa nyalakan mic-nya. Ada yang perlu ditanyakan? Pak Priyo, terima kasih Pak Priyo. Mic-nya belum nyala Pak Budi, Pak. Ya, oke, silakan.